Ia juga dikenal memiliki kelebihan dari sisi ilmu dibanding kiai pada umumnya. Misalnya, ia bisa mengetahui makam para wali yang sebelumnya tidak diketahui orang sekitar. Bahkan kelebihan ini terlihat sejak dia masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, di Kompleks Pasarian Simbah Kiai Krapyak 1 yang berada di Dusun Santren, Desa Gunung Pring, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terdapat beberapa makam tokoh pemuka agama Islam selain Mbah Kiai Krapyak 1. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq atau juga dikenal dengan sebutan Mbah Mat. Lalu siapa Mbah Mat ini? Sebelum dilanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi sahabat Datar Media yang belum subscribe agar makin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Dikutip dari Laduni ID, Kiai Haji Ahmad Abdul Haq adalah seorang pengasuh pondok pesantren Darussalam dan mursyid tarekat dari Watu Congol, Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Kiai Haji Ahmad Abdul Haq dikenal memiliki kelebihan dari sisi ilmu dibanding kiai pada umumnya. Misalnya, beliau bisa mengetahui makam para wali yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat sekitar. Bahkan kelebihan ini terlihat sejak kecil. Beliau juga cukup disegani banyak kalangan lintas golongan, para ulama dan pejabat. Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau adalah putra dari Kiai Dalhar Watu Congol yang juga merupakan ulama besar dan waliullah dari Magelang. Beliau lahir pada tahun 1928 pada Ahad Kliwon, namun tentang bulan kelahiran belum diketahui secara pasti dan wafat tahun 2010 Masehi. Guru-guru beliau adalah Kiai Haji Dalhar Watu Congol dan Kiai Haji Baitulawi Lasem. Makam Kiai Haji Ahmad Abdul Haq banyak dikunjungi para peziarah baik dari kalangan masyarakat maupun santri. Tak hanya datang dari wilayah Magelang saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang datang ke makamnya. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah, berdoa, dan bertawasul di makam Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, maka diberi kemudahan dalam mencari rezeki, diberi kemudahan meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia, dan diberi kemudahan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Sebelum Mbah Mat wafat, ia menjadi pengasuh keempat pondok pesantren Darussalam Watu Congol Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Pesantren yang didirikan oleh kakek buyutnya Kiai Abdul Rauf bin Hasan Tuko tahun 1820 ini pernah ditempati untuk Muktamar NU ke-14 pada tahun 1939. Mbah Mat dikenal sebagai tokoh spiritual yang cukup disegani hampir semua kalangan dari masyarakat bawah hingga ulama dan tokoh nasional lainnya karena karisma dan kewalian yang dipercayai masyarakat. Bahkan ia sering disowani seseorang yang akan maju menjadi pejabat. Mereka biasanya sowan dulu ke Mbah Mat untuk minta doa restu. Bukan hanya itu saja, tokoh-tokoh nasional dan pejabat negara juga sering berkunjung untuk meminta nasihat kepadanya. Tercatat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, Yusuf Kala, Wiranto, Akbar Tanjung, dan tokoh-tokoh lainnya tercatat pernah bersilaturahmi ke Mbah Mat. Susilo Bambang Yudhoyono semasa masih aktif dinas di kemiliteran dengan pangkat kapten juga pernah datang kepada Mbah Mat. Mbah Mat merupakan sosok kiai yang memiliki sikap yang luas, pergaulannya cukup luas tanpa memandang perbedaan agama, aliran, dan perbedaan lainnya. Wajar jika ia pernah dipercaya menjadi ketua paguyuban umat beragama Kabupaten Magelang yang anggotanya adalah dari kalangan pemuka lintas agama. Sebelum wafat,
Badalhar yang abahnya Mbah Mat menurunkan ijazah kemursidannya kepada Mbah Mat di samping kepada Kiai Iskandar Salatiga dan Kiai Haji Demyati Banten. Mbah Mat memiliki sedikitnya 3.000 jamaah yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di wilayah eks-Karesidenan Kedu, dalam kurung Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Dikutip dari jateng.nu.or.id dituturkan Gus Ali, panggilan Kiai Haji Agus Ali Khoisor, salah satu riyadhah yang dijalankan Mbah Mat adalah melek malam. Di samping itu, ia sangat tekun melakukan ziarah ke beberapa makam aulia dan ulama. Riyadhah melekan ini ia jalani sejak kecil hingga menjelang wafat. Ia juga dikenal memiliki kelebihan dari sisi ilmu dibanding kiai pada umumnya. Misalnya, ia bisa mengetahui makam para wali yang sebelumnya tidak diketahui orang sekitar. Bahkan kelebihan ini terlihat sejak dia masih kecil. Mbah Mat juga diyakini memiliki ilmu laduni. Pasalnya, ia tidak pernah mondok. Meski pernah mondok di pesantren Al-Wahdah Lasem yang saat itu diasuh Kiai Hadi Badlawi, namun ia hanya bertahan tidak lebih dari seminggu. Abah lebih banyak berguru langsung pada abahnya sendiri, terang Gus Ali. Sepanjang perjalanan hidupnya dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada umat. Dalam mengemban tugas mulia mengajarkan ajaran-ajaran syar'i, Mbah Mat seolah tidak mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Bahkan di tempat yang sukar dilalui kendaraan, ia tetap bersedia dengan berjalan kaki. Menurut Gus Ali, Mbah Mat sering berpesan kepada putra-putrinya agar selalu menghormati tamu, tidak meremehkan pejabat, serta menyapa kepada semua siapapun tanpa melihat status sosial maupun agamanya. Mbah Mat memiliki 3 istri, yakni Hajah Jamilah almarhum, Hajah Istianah almarhum, dan Hajah Khofsah. Dari pernikahannya dia dikaruniai 9 anak, yang 2 diantaranya sudah meninggal dunia. Mbah Mat menghembuskan nafas terakhir dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang pagi sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, Kamis 8 Juli 2010. Nah, sahabat Datar Media, demikian jendela sejarah dari makam Mbah Mat yang berada dalam kompleks Masjid Pasarian Simbah Kiai Krapyak 1 dan Blumbang Gede yang ada di Dusun Santren Desa Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah.